Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa nasara abda wa sabujudda wa asata wa la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu fi sholati yaumil jum'ah fasawila sirrillahi fasarillahi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa isa qadri sholat fantasiru fil ard wabtahu min fadlillahi wa syukurillahi katsiran lakum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, tentu senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih, Allah yang Maha yang tidak terbilang, selalu mempersembahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita selaku hambanya, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah tidak meminta untuk dikembalikan. Allah mengharapkan kepada kita sekalian selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Semoga dalam hidup dan kehidupan kita dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan untuk memperbanyak baca selawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita aplikasikan kepada diri kita, kita realisasikan kepada tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa bernegara. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang hikmah-hikmah haji dan kurban. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini saudara-saudara kita jamaah haji Kabupaten Sleman khususnya dan dunia umumnya telah melaksanakan rukun dan wajib haji. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, mereka berbondong-bondong dari hotel menuju padang Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu berada di Arafah. Mereka meningkatkan ibadahnya, berzikir, bahkan meneteskan air mata, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asarbakum aikum sayiatikum wa yadkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, semurni-semurni tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dilanjutkan untuk mampir ke Musdalifah, dan pada tanggal 10 Zulhijjah saudara kita jemaah haji menuju ke Mina untuk melaksanakan lempar jamarot yang pertama. Dan langkah demi langkah dari tenda untuk menuju jamarot, mereka bersama-sama menyebutkan ini talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk
la syarika lak. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami dan tidak ada sekutu bagi Allah. Terus menerus langkah demi langkah sampai ke tujuan ke Jamarat, mereka bertalbiyah sampai kembali lagi. Pelaksanaan Jamarat dari mulai pelemparan ke Jamarat Aqabah dilanjutkan hari ini, yakni Jamarat Ula, Wusta dan Aqabah, dan besok dari Ula, Wusta dan Aqabah. Jemaah rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini senantiasa diberikan kekuatan dan batin dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kepada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan jalan sehingga bisa melaksanakan haji, minimal melaksanakan umrah. Amin Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, kita telah melaksanakan Idul Kurban yang berasal dari kata qurba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu kemarin. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai daripada sesama kita. Kurban yang telah kita sembelih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darah, tidak menerima bulu, daging, tulang dari kurban itu. Namun yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah niat kita, adalah ketulusan kita, keikhlasan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kurban yang kita lakukan sesungguhnya untuk membuang daripada sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat hasud dan hasad pada diri kita. Begitulah yang dilakukan oleh saudara kita jamaah haji melempar jamarat, sesungguhnya untuk menjauhkan diri kita daripada goda-godaan setan. As-syaitanu yudukumul faro wa ya'dukum bil fasa. Setan itu senantiasa akan menggoda kita dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, dan setan senantiasa akan menggelincirkan kita agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan kurban sesungguhnya melepaskan daripada sifat-sifat iri pada dirinya, sifat-sifat sombong, iri dan dengki. Mudah-mudahan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, hikmahnya orang berkurban di samping mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak bulu hewan yang dikurbankan dia akan mendapatkan pahala itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa orang yang berkurban itu. Dan sesungguhnya orang-orang masyarakat senantiasa mendoakan orang yang berkurban untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun ke depan kita diberikan rezeki yang lapang sehingga bisa mengikuti untuk berkurban minimal kambing atau sapi, karena sesungguhnya kurban yang kita lakukan bentuk kecintaan kita kepada sesama kita dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanah Ibrahim. Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai contoh suri tauladan yang patut kita contoh. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun sehingga rambutnya memutih dan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang anak bernama Ismail. Ketika sudah beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anak satu-satunya, anak yang disayangi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya pun Ismail sanggup dan menerima, tidak melakukan protes apapun ketika disampaikan bahwa dia akan disembelih. Begitulah yang harus kita contoh saudaraku sekalian, dia mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anak dan lainnya. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk senantiasa melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya taat inilah yang akan menjadi pondasi
Ketaatan inilah yang akan menemani kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik dunia ini sampai yaumil akhir kelak. Dan kita membagikan hewan kurban kepada sesama kita ini bentuk daripada kepedulian sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang baik pada dirinya, keluarganya dan kepada masyarakat. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan kurban yang dilakukan oleh saudara kita kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya, dan jemaah-jemaah haji yang saat ini masih melaksanakan rentetan ibadah haji semoga diberikan kesehatan lahir batin dan kembali ke Indonesia dengan keadaan sehat lahir dan batin, tidak ada kurang satu apapun. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa ya bitaqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fasal wal bar wal ba'ir lakum tasakkarun wa la sikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis salat.